Yudas. Bukan. Nah, itu Paulus dan Yudas. Semuanya kalau itu. Baca Matius 12. Kasih data ya. Adik-adik sekalian, Matius 12 coba dibuka. Matius 12-nya dibuka. Matius 12, oke. Iya. Di Matius 12 itu tanda-tanda orang yang kerasukan setan itu buta. Matius 12 nomor 22. Nah, Paulus ketika 12, dia 22. datang, iya, ketemu dengan roh ya yang mengaku akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya, itu Paulus buta. Nah, lihat di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Coba Dinda Kores baca. Matius 12 dari 43 sampai 45. Alhamdulillah. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Paham ini? Mantap, mantap, mantap. Paulus sempat bertaubat dari menganiaya manusia. Lalu kemudian pada saat dia bersih, dia berjalan ke Damsyik. Bertemulah kembali roh jahat yang ada pada dirinya masuk. Oh, Paulus ini sudah bertobat. Lalu kemudian keluar memanggil 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk berdiam ke diri Paulus. Maka akhirnya keadaan Paulus itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa tanda angkatan jahat? Baca di dalam data Matius 12:38. Angkatan jahat ini minta satu tanda, begitu juga angkatan tidak setia ini. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sekarang siapa yang mengimani angkatan jahat? Mana yang mengimani tentang kebangkitan orang yang masuk ke dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Itulah angkatan jahatnya. Nah, siapa yang kemudian mengajarkan tentang Tuhan bangkit pada hari ketiga? Itulah tadi, roh jahat yang keluar pada orang tersebut, masuk kembali mengajak 7 roh jahat lagi, sehingga orang tersebut semakin jahat. Baca lagi Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi rasul yang kerasukan roh setan itu adalah Paulus. Pertanyaannya, roh apa yang pernah mengaku Yesus di padang gurun pada saat Paulus itu menuju ke Damsyik? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia Nazaret yang engkau aniaya. Pertanyaannya, yang mengaku Yesus ini siapa? Roh kebenaran atau roh jahat, roh iblis? Silakan. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Iya, karena cahaya keilahian Tuhan Yesus itu sangat menjilau. Justru itu. Kenapa bisa? Bukan dengar. Kalau cuma mau tertawa kayak gitu, jangan di sini. Kita dialog ilmiah. Bukankah Yesus mengatakan, kedatanganku nanti yang kedua kalinya ditandai dengan seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Jangan percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Apa yang terjadi? Dia buta. Di dalam Matius 12 nomor 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan.
orang itu menjadi buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu dapat berkata-kata dan dapat melihat. Artinya orang yang kerasukan setan itu mengalami kebutaan. Dan Paulus pada saat melihat cahaya itu buta dia 3 hari 3 malam. Artinya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi roh jahat. Apa buktinya? Baca Matius 16 nomor 7. Aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat adalah roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Yesus. Berarti Paulus bohong. Roh jahatnya bohong. Roh jahat ini ngaku-ngaku Yesus. Karena yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, bukan rohnya Yesus. Rohnya Yesus atau Yesusnya sendiri nanti datang di akhir zaman. Baca Matius 24 nomor 27. Sebab tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Silakan Anda buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Ya, saya dengan Mantap Bruna, kuat. saya dengan senang hati Wah, itu membuktikan kalau orang kepada waras paham Bang Guru ya. Zuma. Saya Yes. aja paham loh. Kalau orang waras Yes. paham itu. Yes. Ayo, Oke, ayo. ya, Silakan Anda tunjukkan. Buktikan bahwa yang datang pada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. saya dengan tersenyum memberikan dalil yang sangat mencengangkan Bang Zuma ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 ya. Di Damasik ada seorang murid Tuhan bernama Anias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Anias, jawabnya. Ananias "Ini bukan aku, Anias. Tuhan." Ananias Oh, iya. bukan Anias. Belajar Kristen yang baik. Baca Jangan jadi kitabnya abal-abal. sendiri aja salah. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sangat berdoa. Terus jawabnya Anias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini. Ini menunjukkan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bro. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Saya sudah baca kamu kan ayat 9. Buktikan kalau itu Yesus. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku. Ayo. Aku akan pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah aku pergi bukan aku, tetapi roh kebenaran. Tapi Ananias mengaku justru bertemu dengan Yesus. Siapa roh yang bertemu dengan Ananias dan siapa roh yang bertemu dengan Paulus? Jawab. Sudah dikonfirmasi itu Tuhan Yesus, gimana sih? Yesus mengatakan kalau dia datang ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pada saat Ananias bertemu dengan roh yang mengaku Yesus, dan pada saat Paulus bertemu dengan roh yang mengaku Yesus, apakah kilat menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Jawab. Enggak kan? Berarti yang datang itu bukan Yesus. Makanya Yesus katakan, camkanlah apabila ada yang mengatakan kamu ada Mesias bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Ayo, buktikan kepada saya bahwa yang bertemu dengan Ananias itu adalah Yesus. Buktikan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus. Dasarnya dalil pengakuan Yesus membatalkan bahwa memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat bukan Yesus, tetapi adalah roh penghibur. Sedangkan yang mengaku datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Ini sebenarnya siapa yang bohong? Yesus atau roh yang hanya ngaku-ngaku sebagai Yesus? Dan terus saksinya sudah 2 orang, Paulus sama Ananias ya. Jadi sah sudah kan itu Yesus. Yesus Karena dalam hukum mengatakan perkara, kalau 2 saksi Pak itu Ya. akan menjadi satu kebenaran. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Yesus bohong yang mana Pak? Dia mengatakan setelah aku terangkat yang datang adalah roh kebenaran, bukan Yesus.
Baca. Itu lo kebenaran itu adalah lo penolong, Pak. Itulah makanya Kristen itu mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, karena itulah roh yang bekerja di dalam tubuh orang Kristen yang sejati gitu. Ya, itu roh-roh yang disuntikkan, yang mengaku dia. Sekarang pertanyaannya, Yesusnya mengaku dalam Yohanes 16 nomor 7. Benarlah yang kau katakan itu bahwa aku harus pergi? Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu atau roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang harusnya adalah roh penghibur, bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias justru Yesus. Yang datang kepada Paulus justru Yesus. Sementara yang ditunggu setelah Yesus terangkat bukan Yesus. Yang ditunggu adalah roh penghibur. Di mana dalilnya Yesus sama dengan roh penghibur? Di mana? Yesus akan mengutus roh penghibur. Roh atau penghibur. penolong, gitu. Apakah roh Makanya- penghibur ini adalah Yesus? Roh penghibur ini adalah Roh Kudus, Pak. Berarti bukan Yesus kan? Loh, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Loh. Skakmat itu gurun. Skakmat itu dah. Loh. Yang datang setelah Yesus, apakah Roh Kudus itu sama dengan Yesus? Ayo. Kita jangan terlalu jauh. Kita kembali yang pertanyaan tadi. Ini Rasul masih di mana sini. Ini masih di sini. Itu mana yang Ini masih apa di namanya sini. itu? Iya, yang kerasukan, Pak. Itu. Yang datang, ya justru ini. Kalau bukan Yesus yang merasuki Paulus, maka yang merasukinya adalah roh setan. Tadi Matius 12, adik saya sudah membacakan bukan? Di data nomor 38, di data yang 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Paulus membunuh manusia, menurut dalil dalam kitabmu, Paulus ketika kerasukan roh setan, dia membunuh murid-murid Yesus. Lalu bertobat. Ya kan? Setelah dia bertobat, dia berjalan ke padang gurun menuju ke Damsyik. Sedangkan iblis yang keluar dalam tubuhnya itu juga ke padang tandus dan tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Yang dia temukan hanya Paulus. Maka iblis itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, ke tempat orang yang tadinya bertobat. Maka pergilah iblis itu dan mendapati rumah kosong. Maksudnya mendapati Paulus yang sudah bertobat ini di padang gurun, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, iblis ini keluar dari tubuh Paulus dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk bersama-sama berdiam. Jadi di dalam tubuh Paulus ada 8 roh jahat. Ya, lalu dikatakan maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Mereka yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12:38 sampai nomor 40. Oke? Ini belum apa-apa, ini baru level standar. Saya belum naik level 2, level 3, level 4. Sekarang masih standar dulu. Tolong tunjukkan kepada saya yang datang setelah Yesus adalah Yesus beserta dalilnya. Karena ingat, di dalam pengajaran Yesus, dia sendiri mengatakan, waspadalah kepada roh jahat, sebab roh jahat ini sama seperti dalam surah Paulus, bisa menyamar seperti malaikat. Iblis bisa menyamar seperti malaikat? Bisa. Kalau menyamar seperti malaikat saja bisa, apalagi menyamar menjadi Yesus. Yesus manusia. Di mana buktinya bahwa dia manusia? Baca Kisah Para Rasul 22. Paulus di sana dengan jelas mengaku bahwa dia adalah manusia. Nah, di nomor 8-nya coba kita baca. Di Matius 22. Ya, dengarkan baik-baik, pasang otakmu ya. Di situ dikatakan apa? Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Kata suara itu, aku Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Saya ulangi, di situ Yesus mengatakan bahwasanya Nazoreos artinya makhluk manusia yang berasal dari daerah Nazaret atau Nazaret. Nah, di situ dikatakan, akulah Yesus, orang yang berasal dari kota Nazaret. Berarti roh ini menyamar menjadi Yesus manusia. Nah, sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan iblis bisa menyamar menjadi malaikat, apalagi nyamar manusia.
Menyamar malaikat aja bisa, apalagi menyamar manusia. Dia mengaku, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Pembuktiannya mana? Buktikan kepada kita kalau itu adalah benar Yesus. Kalau ini benar Yesus, berarti Yesus adalah pembohong. Karena Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran atau roh penghibur, bukan aku sendiri. Jawab saya. Tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah betul-betul Maria, anak Maria. Silakan. Ya, kalau kami sih iblis itu pada mulanya adalah malaikat, Pak. Cuma dia malaikat yang jatuh gitu, Pak. Iya. Jadi ya Bisa tidak iblis ini kemudian menyamar mengaku Yesus? Jawab. menyamar mengaku Yesus Ya. sepertinya nggak bisa dilakukan, Pak, karena Apa alasannya? waktu Tuhan dibawa ke dicoba di padang gurun itu, Tuhan sudah menghedrik dia. Itu hanyalah engkau bilangnya. Ini iblis datang kepada Paulus. Paulus ini bukanlah orang baik-baik. Datang kepada Paulus. Iblis bisa datang kepada siapapun, termasuk kepada Paulus. Bahkan kepada Yesus aja, jangankan didatangi oleh iblis, diangkat, digendong sampai ke bumbungan bait suci. Yesus itu Tuhan loh. Apalagi Paulus ya bukan siapa-siapa. Maka iblis dengan semena-mena datang kepada Paulus mengatakan, akulah Yesus yang telah kau aniaya. Kalau Anda mengatakan itu beneran Yesus yang datang kepada Paulus, berarti Yesus adalah seorang pembohong besar. Menyakitkan Ayo. ini Bang, menyakitkan Bang Zuma. Ayo, buktikan kalau Yesus yang membackingi Paulus. Karena iblis, jangankan kepada Paulus, kepada Yesus aja dia bisa. Apalagi hanya kepada Paulus. Paulus, ya kenapa? Aku Yesus yang kau aniaya. Bisa. Mau bukti? Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 16. Nomor 16 sampai nomor 18. Kita buktikan bahwa Paulus itu adalah orang yang dicintai dan disayangi oleh setan. Kita lihat. Kisah 16 diterangkan begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat ibadah, pentas sembayang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan, budak perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh setan atau roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Perempuan yang penuh dengan roh jahat ini mengikuti Paulus, dan kami dari belakangnya sambil berseru. Kata orang yang kerasukan roh jahat ini adalah, orang-orang ini, artinya Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan oleh roh jahat itu beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Pertanyaannya, apakah iblis itu menginginkan keselamatan kepada manusia? Tentu tidak. Lalu kenapa iblis teriak sampai berhari-hari menunjuk kepada Paulus, wahai manusia, tengoklah ini Paulus, hamba Allah yang maha tinggi. Paulus dan kawan-kawannya ini memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang memproklamirkan itu. Jadi betul, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Roh jahat inilah yang membimbing tangan Paulus menulis 13 buku yang menghujat Yesus, menghina Yesus, mengutuk hukum Tuhan, merubah-rubah firman Tuhan, tidak setia terhadap firman Tuhan, tidak setia kepada Taurat. Nah, di dalam Matius 12 jelas dikatakan bahwa pada waktu kau berkat bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Itu adalah tanda angkatan jahat. Ini modal kurikulum angkatan jahat yang diambil oleh roh jahat, diajarkan kepada Paulus, dan Paulus mengaku, aku tidak menerimanya dari manusia, tetapi aku menerimanya dari Yesus.
Berarti menurut Paulus, yang datang setelah Yesus terangkat adalah Yesus itu sendiri. Berarti siapa yang bohong? Yesus atau Paulus? Karena di dalam Matius 25 nomor 15 sampai nomor 27, Yesus mengatakan, aku telah mengulangi, aku telah mengatakan kepadamu, camkanlah, aku telah mengulang dan mengatakannya kepadamu. Apabila ada orang yang berkata bertemu dengan aku, baik di padang gurun maupun dalam bilik. Bilik di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah temeong. Temeong artinya bilik rahasia. Bilik rahasia artinya penjara. Jangan kau percaya, kata Yesus, sebab kedatanganku itu nanti ditandai dengan adanya sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus jelas itu adalah setan, bukan Yesus. Tetapi setan yang menyamar Yesus. Bantah saya pakai dalil kalau Anda bisa mengeluarkan lingkaran setan yang mana ada diri Anda di dalamnya. Silakan. Oke Pak, daripada saya bernarasi ini, kita tanya langsung saya sama Rasul Paulus lah. Anda bisa baca di Galatia 1 ayat 12 ya di sini, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini perkataan Paulus ya, biar teman-teman bisa dengar ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, tapi dari bukan manusia yang mengajarkan kepada Yesus. Tetapi aku menerima oleh pernyataan Kristus, ya kan? Itu jawaban Rasul Paulus kepada Anda, Pak. Oke. Nah sekarang buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Dengan dalil apa? Sementara Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Mana kilatnya yang menyambar dari timur ke barat ketika Yesus datang kepada Paulus? Ada? Tak ada. Ayo, kasih saya data. Ya, saya jawab langsung ya. Ini Tuhan Yesus jawab kamu langsung ya. Kisah para Rasul 1 ayat 11. Dan berkatalah kepada mereka. Bukan 11. Ya, hai orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik dia ke surga. Oke. Itu di Galilea, Pak. Iya, terus siapa yang melihat? Ingat ya, ketika kemudian Anda membaca dalil itu, Yesus terangkat dengan fisik. Ketika datang ke Paulus, apakah datang dengan fisik? Itu datang hanya berupa roh. Roh apa? Roh jahat. Kalau bukan roh jahat, coba kita lihat. Di dalam Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ini Paulus yang membimbingnya mengatakan ini siapa? Sedangkan para nabi datang membimbing Bani Israel mengajarkan hukum Taurat untuk mereka dapat hidup. Tapi roh yang datang kepada Paulus membimbing mulut Paulus menulis surat kemudian mengatakan bahwa justru Taurat itu membawa kepada kematian. Pertanyaan saya, ini roh apa yang merasuki Paulus sehingga ajarannya bertentangan dengan ajaran Elohim? Jawab. Ya, saya membuktikan bahwa Tuhan Yesus saya itu berkuasa ya. Anda bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Ia berkata, bukan ayat 42 ya, Lukas 24 ayat 42 ya. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Itu untuk membuktikan dia Tuhan atau dia bukan hantu? Anda baca dong dalilnya. Muridnya ketakutan. Kan muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus heran juga kepada muridnya. Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu takut? Berikan aku makanan. Dikasihlah ikan goreng. Yesus mengatakan apa? Lihatlah aku makan. Sebab hantu itu tidak makan. Hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Aku bertulang, berarti aku bukan hantu. Aku manusia. Tidak ada hubungannya yang tadi. Yang kita tanya ini, Yesus benarkah yang datang kepada Paulus? Kalau benar-benar Yesus yang datang kepada Paulus, berarti itu adalah sebuah kebohongan.
Kenapa? Yesus mengatakan kedatanganku nanti ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Bahkan dalil yang Anda bawa tadi, anak manusia akan datang seperti dia terangkat ke langit. Artinya yang turun pada saat dia datang yang kedua benar-benar Yesus, bukan hanya suara. Apakah Paulus melihat fisik Yesus pada saat mendengarkan suara? Nehi nehi merica ketumbar jahe. Dia tidak melihat Yesus. Yang dia dengarkan itu hanya suara tok. Bukankah Adam di Gan Eden bersama istrinya tidak melihat ular? Yang dia dengarkan hanya suara tok sampai dia jatuh. Iblisnya menyamar sebagai malaikat yang benar. Adam, Hawa, kalau kau makan buahnya justru kau akan memperoleh hidup yang kekal, katanya. Hebatnya iblis itu. Adam aja yang ada di Gan Eden diperdaya, apalagi Paulus yang bukan siapa-siapa. Aku tanya samamu, Paulus itu nama bapaknya siapa? Nggak tahu, Bang Suma. Orang tidak jelas didatangin roh jahat mengaku Yesus, menulis surat membantah semua aturan Tuhan, lantas Anda lantik menjadi rasul. Apa akibatnya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus endingnya di mana? Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, ajaran siapa? Ajaran Paulus. Orang-orang bermujizat dengan nama Yesus, ajaran siapa? Ajaran Paulus. Ending dari ajaran Paulus yang kerasukan roh setan ini, semuanya diusir oleh Yesus. Baca dalilnya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Pengikut Paulus. Pengikut siapa yang beribadah kepada Yesus? Pengikut Paulus. Pengikut siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut Paulus. Jadi ending daripada roh jahat yang merasuki Paulus menghantarkan orang Kristen terlempar sejauh mungkin ke dalam api neraka. Itu fakta. Anda belum masuk neraka, sudah ada tertulis sebagai warisan penghuni neraka. Matius 7:22 sampai 23. Makanya yang saya butuhkan itu adalah pendeta yang menguasai Bible. Silakan. Ya, kalau siapa bapaknya Paulus, ya Yesus Kristus dia kan disebut anak Daud. Paulus itu ya anak Abraham. Begitu cara jawabnya. Udah, itu berat. Sekarang buktikan kalau yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus. Ingat, kedatangan Yesus yang kedua kalinya lengkap dengan fisik. Oke, Yohanes 10 ayat 14 ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini menunjukkan bahwa murid-muridnya itu mengenal siapa itu Tuhan Yesus, dan ketika dia datang ya seperti Ananias dan juga Rasul Paulus itu mereka mengenal gitu Pak. Gitu Pak. Iya. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku. Matius 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku, mereka mengikuti aku, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yohanes 11 nomor 42. Aku mengatakan kepada muridku agar mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Di luar pengakuan Yesus sebagai utusan, itu bukan murid Yesus. Itu satu. Yang kedua, Ananias tidak masuk ke dalam daftar nama-nama murid Yesus. Tunjukkan sampai alismu rontok semua, tinggal satu lembar saja kiri kanan, Anda tidak akan pernah menemukan Ananias duduk sebagai murid. Begitu juga Paulus. Tidak ada itu kisah yang menceritakan mereka ini adalah murid Yesus. Seketika kemudian diceritakan oleh Lukas, ada roh datang. Sedangkan Yesus ketika datang untuk yang kedua kalinya bukan bentuk roh. Yesus datang dalam bentuk fisiknya yang asli. Turun dia ke bumi dengan fisiknya, lengkap dengan badannya semuanya. Sedangkan yang didengarkan oleh Paulus dan Ananias hanya suara saja. Sedangkan Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kau percaya. Apakah murid-murid Yesus yang ke-11 percaya kepada ajaran Paulus? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada murid-murid Yesus percaya kepada ajaran Paulus. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan saya, roh apa yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan kekristenan menyembah Yesus? Roh apa itu?
Pernahkah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk roh? Tidak. Yesus mengatakan aku akan datang sebagaimana aku naik ke langit, begitu juga nanti kedatanganku yang kedua. Dia datang dengan jasadnya. Ayo, buktikan kalau roh itu adalah Yesus. Silakan. Anda mengatakan bahwa rasul-rasul lain itu tidak mengenal Paulus ya. Saya bisa buktikan bahwa rasul-rasul lain itu mengenal Rasul Paulus ya. 2 Petrus 3 ayat 15 lah. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmatnya dikurniakan kepadanya. Di sini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus kami ya, itu bahwa Paulus itu adalah saudara mereka yang berjuang bersama-sama menggambarkan Injil Allah, yaitu Yesus Kristus. Oke, dah. Dengarkan baik-baik. Paulus sendiri mengaku bahwa dia diutus kepada orang-orang tidak bersunat, dan Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Satu. Yang kedua, Petrus tidak pernah menulis. Murid Yesus yang bernama Petrus itu tidak pernah menulis. Yang ketiga, Petrus murid Yesus itu idiot, tidak terpelajar dan idiot. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Yang keempat, Petrus itu murid setia. Tidak mungkin Petrus mengkhianati Yesus. Kalaupun dia mengkhianat, maka ajarannya itu adalah ajaran pengkhianat. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus dan ke-11 murid lainnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Mustahil Petrus menulis surat untuk orang-orang yang tidak bersunat. Untuk apa? Toh dia diutus untuk orang yang bersunat. Kenapa dalam surat 1 Petrus 2 Petrus semuanya dituliskan untuk orang-orang yang tidak bersunat? Itu bukti bahwa penulis kitab 1 Petrus 2 Petrus itu bukan Petrus murid Yesus, tetapi hanya dicatut namanya supaya dianggap karangan itu adalah tulisan dari murid Yesus. Pahami itu dulu. Petrus orang idiot, tidak mungkin menulis. Petrus adalah orang setia, tidak mungkin ke bangsa lain. Petrus diakui Paulus sendiri diutus kepada orang yang bersunat. Berarti mustahil Petrus murid Yesus yang menjadi Santo Petrus pertama kali Katolik. Mustahil, karena dia sang Petrus tidak akan pernah ke bangsa yang tidak bersunat. Catat itu baik-baik. Tidak ada susahnya bagi orang Kristen mencatut nama Petrus untuk mendudukkan di dalam kitabnya. Sedangkan Tuhan aja mereka bisa catut, apalagi cuma seorang Petrus. Camkan itu. Jadi kembali kepada pernyataan saya kepada saudara, tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus, supaya 13 buku ajarannya ini betul, dan supaya Kristen ini betul. Kapan Anda gagal membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus, membisikkan Paulus untuk menulis sebuah surat 13 kitab, maka dari situ juga Kristen gagal membuktikan bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Silakan. Oke, shalom Bang Zuma, thank you ya. Saya ada perlu. Oke, baik. Thank you. Ya, sama-sama Bang. Woi. Waduh. Bang Zuma makan korban Bang Zuma ini. Menyakitkan, Bang. Mungkin Dinda Ardiasa bisa buktikan? Atau Pera Istar? Yuk, Guru dah masuk. Bisa buktikan bahwa roh yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Silakan, kasih data. Kalau Aduh, tidak, nggak bisa. makan siang dulu. Yalah, makan siang Gurunda kita. Karena ini udah ini banget. Yesus yang Gurunda bilang itu datang kedua kali akan ada cahaya dari timur ke barat kan. Ya waktu Paulus didatengin si roh-roh yang ngaku-ngaku Yesus ini kan nggak ada cahaya-cahayaan dia. Tiba-tiba buta aja dia. Makanya mungkin di situ dia mulai berpikir Gurunda. Waduh. Noise. Saya dek, minum dulu. Siap. Jadi itu si Night of Frost itu dia lari nyari ini ikhwan, nyari babi, mau masuk ke situ terus terjun ke jurang. Kan gitu kan tuh nubuatannya tuh.
dari awal kalau menjawab itu seperti sen kiri belok kanan. Tapi masih tetap dilayani sama Bang Zuma tuh. Diikutin tuh. Tadi Coba. saya pikir berisi tadi, Dek. Lah iya, apa jadinya? Sennya kiri tapi beloknya kanan. Ditubruk toh. Ditubruk. Langsung dikasih dosis ini. Itu kalau di kedokteran obatnya ini cap merah itu. Tapi luar biasa loh Gurunda. Semua paparan dari Bang Alayubi dari awal tadi sampai menampol naik kelas. Wah, luar biasa Gurunda. Iya, itu Bang makanya saya Alayubi juga ini. heran. Ya, Oh, keren keren. Bang Alayubi. Lanjut. Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Sujud saya itu seakan-akan membisikkan di kuping saya, tanyakan kepada saudara-saudaramu orang non-muslim, siapa yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus menulis 14-13 kitab. Itu yang masuk tadi pada saat saya sujud terakhir dalam sholat Jumat. Bisikan itu kentara kali. Begitu saya berdoa kepada Allah, menyebutkan nama-nama orang-orang yang saya doakan dalam sujud, muncul seketika tanpa ada yang membawa saya ke arah sana. Bukan sugesti, tapi itu muncul. Tanyakan kepada mereka, roh apa yang datang mengajarkan Paulus? Apakah Yesus? Buktikan kalau itu Yesus. Nah itu. Kalau Masya tidak Allah, bisa, mantap, Bunda. kalau tidak bisa orang Kristen membuktikan bahwa itu adalah Yesus, selesai sudah. Kristen tikar gulung. Karena di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini roh, yang datang kepada Ananias ini adalah roh, bukan Yesus dalam bentuk aslinya. Sementara di dalam pengajaran Yesus sendiri, aku akan datang melalui awan-awan sama seperti ketika aku naik, begitu juga aku datang. Berarti kedatangan Yesus ke dunia ini untuk interaksi dengan manusia dalam bentuk fisik biologis. Pesannya muncul di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27. Situ nampar kali teman Kristen. Ayo silakan naik Oten. Yang paling nampar itu Gurunda kalau aku dengerin tuh. Datang bersinar-sinar. Ini datang kok sepi amat. Nggak ada sinar-sinarnya. Ayo kawan-kawan Karisteng ya yang bisa membuktikan Paulus didatengin Yesus gitu. Artinya Yesus datang ke dunia nanti jatuhnya yang ketiga kali kalau di akhir zaman kan gitu. Ya, Father Sam, Toraja, aduh, jangan dinaikin kalau si Toraja nggak debat dia, marah-marah aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Jefferson. Halo. Sama Firdaus. Halo. Bundanya dan Ini bagaimana Yesus? Maksudnya apa ini Yesus? Maksudnya apa-apa? Kenapa tidak pernah bahas masalah Nabi Muhammad ya? Yesus terus kah? Apakah Yesus ini orang apakah Farisi. dia termasuk orang Farisi atau bagaimana? Kalian bahas terus Yesus dalam iman Kristen. Dan kalau saya bertanya, Gurunya lagi makan ya? Atau gimana? Oh iya, lanjut. Oh ya iya. Lucu Nanti aja kalau udah dengarnya. makan siksa aja Siap, Gurunya. siap. Iya, silakan Dek. Jadi kita bahas di sini, kita di sini bahas Yesus itu karena kita sayang gitu. Sebagian umat muslim itu sayang sama kekristenan gitu. Yesus ini orang baik gitu kan. Cuman orang baik kok difitnah jadi Tuhan. Itu kan nggak baik jadinya. Kasihan. ini, kalau Iya. saya juga tanya, itu iman agama lain. Kenapa Soros dibandingkan dengan pemahaman ya? Itu. Bukan kita nggak bandingin, kita baca dari perjanjian barunya sendiri, nggak dibanding-bandingin. Ini saja agama masing-masing. Apalagi kita ini negara majemuk, negara Pancasila. Kan gue bilang juga kan, kakak dia lu nih orang ini. Halo, Apa? mau tanya. Saya Nah, mau boleh. tanya. Kalau kalian menganggap agama kalian paling benar, paling suci, Bukan paling benar, agama kita benar, bukan paling.
Karena banyak pengikut teman kalian yang beragama Islam bahwa agama Islam lah yang dijamin masuk surga nanti berarti. Iya itu maksudnya agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar ada dong yang benar-benar yang lainnya. Kayak mana sih? Gitu maksudnya. Tapi bagi saya kalau yang dijamin masuk surga sedangkan kematian kita tidak tahu sama sekali apalagi soal akhirat. Nah itu masalahnya. Masalahnya di situ. Saya bertanya, apakah kalian tahu masalah kematian kapan, umur berapa dan di mana akan meninggal? Apakah kalian bisa tahu itu? Nggak tahu, cuma kami udah tahu kita akan masuk surga. Tapi kenapa kalian sok tahu dengan kedatangan Yesus? Kenapa terlalu soroti agama orang lain begitu? Ya, karena bukan sok tahu. Maksudnya gini, waktu kita baca-baca kan ini kan Kristen iseng-iseng bahas Islam. Waktu kita baca kitab sucinya sendiri loh, ternyata apa yang mereka imani itu bukanlah perkataan Yesus yang diimani oleh mereka itu, cuma perkataan-perkataan orang lain. Gitu. Saya tanya lagi ya. Apakah kalian sudah 100% melaksanakan aturan agama Anda sehari-hari? Belum dong. Ya, Belum itulah. dong. Makanya koreksi diri dulu, jangan soroti agama orang lain. Kalau Anda Iya itulah kenapa dalam 24 jam ini kan kami bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan kami, dan salah satunya dakwah kepada orang-orang yang belum mendapatkan kebenaran gitu, My Bre. Tidak usah ceramai orang karena yang bukti. Lo disuruhnya sama Tuhan kami begitu? Begini, buktikan dulu perbuatan moral mental Anda baik sehari-hari baru ceramai orang. Lah kalau buktinya ke siapa? Gue harus membuktikan ke siapa? Begini, kamu pergi ceramai orang yang di penjara, yang itu yang udah 2 bulan kemarin tim kita sudah ada yang ke penjara mendakwahi orang-orang gitu. Udah itu udah bagus itu dakwai orang yang di penjara. Jangan dakwai orang yang sudah punya agama dan orang baik-baik saja. Anda pernah kita nggak ngadawain orang baik-baik, kita ngadawain orang-orang jahat. Begini, jangan ceramai orang bahwa agama kami yang paling benar. Agama kita bukan paling benar, agama kita yang benar. Karena berapa komal-komal dia bilang nggak ada agama lain selain Islam, bro. Nggak ada. Kristen itu bukan agama. Ayo. Belum ada sejarahnya di dunia ini bahwa ada salah satu agama paling baik di dunia. Tidak ada. Ya, Kristen bukan agama soalnya. Ayo loh. Di mana tertulis Kristen adalah agama? Barang siapa yang membawa agama Kristen, ada nggak di Bible? Ada nggak? Ini kalian soroti agama orang lainnya. Presiden kita saja. Kristen bukan agama. Saya tanya Anda, presiden kita saja sebagai nomor 1 Indonesia tidak pernah menyoroti agama orang lain. Aku masih mau makan. Ya udah. Iya. Nah, kan kita bukan presiden. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa bukti perbuatan sehari-hari ya. Nah itulah makanya kita dialog di sini karena kita sudah membuktikan dengan perbuatan. Siapa yang lihat ayam kencing? Ayam saja tidak pernah. Ayam kencing. Ayam kencing. Ngawur. Father San, Muslim atau Kristen? Muslim. Oh siap, alhamdulillah. Jadi jangan diskusi omong kosong tanpa dilihat perbuatan sehari-hari. Berarti kita harus sambil apa nyangkul? Waktu diskusi sambil nyangkul atau gimana? Sebagai manusia biasa, kita itu tidak ada manusia yang sempurna, ingat. Jadi jangan sok tahu agama orang lainnya. Kan kita bisa baca. Biasa. Kita kan di sini pada baca gitu kan. Kita nggak sok tahu gitu. Orang-orang yang beriman memang harus tidak boleh sok tahu. Karena harus berbaca. Lah iya di agama kami disuruhnya dakwah gitu. Di agama kalian disuruhnya penginjilan. Nah, ayo kita adu sekarang dakwah dan penginjilan. Negara yang sudah maju tidak pernah mabuk agama. Dia mabuk bagaimana menjadi orang sukses. Kita ini sebagian orang Indonesia mabuk agama, makanya kita tidak bisa. Terus kenapa kita masuk ke G20 gitu? Ekonomi terbesar dunia, kenapa kita masuk? Karena bahas agama. Baru jangan bahas yang waktu di Bali itu loh. Yang di Bali itu loh. Itu kan orang-orang bangsa-bangsa berekonomi besar itu.
baru kalian umat Islam bukan agama sesalahkan yang menyorok saling mengkutuk orang orang Israel. Kalian Apa? tidak sadari bahwa kalian sudah rasakan teknologinya, Facebook, Google, Itu bukan, itu media Instagram. sosial, itu bukan teknologi. Teknologi itu Jadi, listrik, jangan- HP, teknologi baru itu. Nah, Facebook itu teknologi. temuannya orang Israel. Yang Jadi mana? jangan kalian munafik sama orang Israel ya. Yang mengerti? mana? Nah, itu orang-orang yang bikin, ya orang-orang yang bikin apa namanya, yang bikin teknologi itu memerangi Palestina nggak? Apakah orang Indonesia yang menemukan teknologi ini? Mengerti nggak? Bukan, Ngerti? orang Indonesia beli. Itu nah kalian saudara kalian bukan agama saya salahkan, tapi Pak oknumnya yang Toraja, terlalu. Pak Toraja, izin bertanya dikit Pak. Pak Toraja dulu semasa kecil pernah ini enggak pernah kesemutan atau step mendadak gitu Pak? Dibiarin 3 hari gitu, satu step. Biar aja TikTok buatan orang non-Islam, kita awasi ya. Kita masuk ke dalamnya ya. Kita ini orang Indonesia yang terlalu kutuk orang Israel. Kita kontrol ya. Itu munafik dengan orang Israel. Sudah rasakan teknologinya orang Israel. Itu namanya munafik. Ya kalau misalnya yang bikin itu yang memerangi, baru kita nggak pakai. Ini kan yang bikin nggak memerangi, udah mati juga orangnya. Iya. Gimana sih? Kalau yang bikinnya memerangi Palestina, memerangi Islam, baru kita nggak akan pakai, najis kita pakai. Cuma kan yang bikin nggak ada salah dia cuma jualan, dagang dia. Iya, Dagang, kita beli. Oh, kita beli. Kayak mana sih? Kita kontrol biar enggak kebablasan. Kita takut-takuti dia. Masa gara-gara Israel yang memerangi, terus orang Israel yang baik yang dagang nggak ada hubungan sama Palestina kita benci-benci juga, kan kayak gitu. Yang kita hajar itu siapa? Orang-orang yang memang terbukti mengsokong dana terhadap penjajahan Palestina gitu. Contoh McD, kan Coca-Cola, Pepsi, itu baru kita siksa. Gitu, my bre. Siksa batinnya, kena mentalnya. Bang AA Docat 21, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya teman-teman. Seperti biasa, lelah dan tampan. Alhamdulillah. Lucu juga ya tadi Pak Toraja. Iya, dia itu harus yang kayak gitu baru di-ban dari room ya. Dia nggak ini dia. Assalamualaikum Bang Pra. Saya rasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. cuma ngintip aja ini saya. Kok bisa naik nih? Nggak tahu, ditarik kali sama host. Oh iya sorry. Saya cuma dengerin aja ya. Siap. Oke semua, semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ana sebenarnya mau nanggepin itu tadi tuh Pak Toraja, cuman telat. Iya, nggak apa-apa. Itu apa namanya, masalah teknologi segala macam, mau sosmed itu sebenarnya kan dasarnya algoritma itu kan dari aljabar ya kalau nggak salah. Iya. Al-Khawarizmi apa siapa sih namanya, penemunya Islam juga kan. Iya, Al-Khawarizmi. Noise jangan approve. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma apresiasi aja nih sama Bang Juman. Saya salut. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke.
Aduh noise, jangan approve. Di mute dulu. Waduh, keras noise-nya. Oi, Sat, tolong ngebantuin mute dong. Ah, mantap. Ayo, yang mau naik, yang mau bertanya silahkan bertanya. Ngeng. Jadi yang menuhankan roh ya, ini gue ngasih tahu aja, ini ilmu buat kalian. Yang menuhankan roh mohon dipahami. Roh itu ada yang jahat, ada yang baik, gitu. Bisa juga roh itu kadang jahat, kadang baik. Karena roh itu ya kayak angin. Kan gitu. Nah, itu dari Yahudinya. Nggak percaya rohnya Tuhan jahat? Nah, silahkan dicek 1 Samuel 19 nomor 9. Noise, Father Son. Seruk. Sat, dimutin dulu Sat, ini satu lagi Sat. Ah, mantap, sip. Wah, tenang, sejuk sekali kuping ini ketika tidak ada noise sama sekali. Ya, Alexander Bill, selamat siang. Selamat siang, Bang. Muslim Kristen? Kristen, Bang. Waduh, dari kapan itu? Gimana gejala awalnya? Dari lahir udah Kristen, Bang. Oh, nggak mau pindah Islam? Waduh. Ada yang mau ditanyakan tentang Islam atau kami boleh bertanya? Iya, saya mau nanya. Saya sering ikutin room ini, Bang, tapi Oh, alhamdulillah. nggak bisa masuk, Bang. Oh iya, sekarang sudah bisa. Berarti ini tergenapi. Silakan, mau nanya apa? Iya. Saya kemarin tuh pernah dengar Bang Zuma kan menyebutkan kalau bahwasannya Yesus itu memang dikatakan nabi. Tapi kan kami meyakini bahwa Yesus itu kan Tuhan, begitu. Tuhan itu apa? Kalau yang diimani Alexander Bill, apa itu Tuhan? Tuhan itu Maha Pencipta, Bang. Satu-satunya zat yang dia tidak bisa diduakan, tidak bisa mati, tidak bisa beranak. Dan Mantap. dijadikan dua, Bang. Nah, saya sebenarnya gini sih, Bang. Memang saya tiap minggu saya ke gereja, cuman hati saya itu gimana ya? Nggak apa-apa, terbuka aja. Waktu panjang kok. Cuman saya nggak tahu mau belajar sama siapa, Bang. Nah, kan Belajar tentang apa? Kan begini, Bang. Saya kan tuh asli orang dari Palembang, Bang. Cuman sekarang tinggal itu kan di Surabaya, Bang, ya. Nah, terus saya ini tiap minggu tetap ke gereja, cuman di hati saya itu tidak ada keteduhan, begitu, Bang. Tidak ada semacam gundah lah, Bang, gitu. Mantap. Nah, ketika saya di gereja kan tahu lah, Bang, kalau di gereja itu seperti apa ya, Bang. Nah, Seperti apa?
ya kita kan di gereja itu bernyanyi menyebut nama Oh iya. Tuhan. Nah, cuman saya tidak ada ketenangan di situ. Nah, ketika saya mendengarkan siapa itu kemarin, saya tidak tahu, orang dari Nusa Tenggara Barat kayaknya, ngaji yang juara ngaji di internasional, itu hati saya menangis, tidak tahu kenapa itu. Masya Allah. Itu ciri-ciri hidayah gitu. Kasih sayang Allah sedang sedang menggapai Alexander gitu. Tinggal dipelajari terus, diikutin aja gitu hidayah tersebut, petunjuk tersebut, ketenangan tersebut diikutin aja sampai Tapi saya tidak, dulu saya tidak pernah belajar Bible, tidak pernah belajar Alkitab begitu. Terus ya baru-baru ini saya memang belajar Alkitab, mencari dan membaca yang memang saya harus bagaimana begitu. Cuman kan orang tua saya itu etnis Tionghoa ya Bang, jadi memang sudah dari sananya itu memang sudah Kristen gitu. Oke, berarti memang dari lahir Kristen ya. Ya, pertama-tama kita mesti ini basicnya gue kasih keimanan Kristen dan kitab suci Kristen. Ini adalah dua hal yang saling bertentangan satu sama lain gitu. Itu saling bertentangan. Nah, dari situ baru nanti yang gue arahkan itu adalah bacalah perjanjian baru dengan jujur tanpa doktrin gitu, sehingga mengetahui apa yang dimaksud Yesus. Nah, contoh misalnya Tuhan itu Maha Pencipta, itu betul. Waduh, noise. Tunggu ya, Dinocha di mute dulu. Tuhan itu kan Maha Pencipta, betul gitu. Cuma kan ada sifat-sifat lain yang dimiliki Tuhan tidak dimiliki oleh ciptaan gitu. Contoh misalnya kita lihat di misalnya perkataan Yesus. Bible cetaknya pegang nggak? Bible cetaknya? Enggak Bang, enggak pegang. Ada nggak? Bisa diambil dulu nggak? Waduh Bang, saya lagi di toko Bang. Oh alah, ya wes lah. Saya ya udah nggak apa-apa. Memang mengikuti saja, cuman memang saya terus terang ya Bang. Jadi begini Bang, saya itu tidak menggunakan saya tidak menggunakan disiplin ilmu untuk mempelajari Bible memang. Cuman saya menggunakan logika begitu Bang. Oh, alhamdulillah, mantap. Jadi kalau pakai logika ya udah gampang, karena Islam itu adalah agama-agama untuk orang-orang yang berlogika, menggunakan logikanya dulu. Bagus. Terus? Iya, jadi begini Bang. Pertama tidak ada ketenangan. Nah, kami itu kan di gereja itu kan ada komunitas Tionghoa di mana di situ menaungi kalau bakatnya di bidang apa, kan disalurkan ya Bang, kayak ada musik, ada piano dan lain sebagainya begitu. Itu adalah memang komunitas kami seperti itu dan didanai, ada donaturnya begitu Bang. Nah, di situ saya banyak belajar juga, tapi ya memang sama sekali tidak ada ketenangan jiwa saya Bang. Cuman saya nggak tahu itu kenapa gitu. Dan sorry ya, bagi yang Kristen saya tidak menyebut tidak enak, itu kan curhatan saya ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa lah, hak semua orang beriman, itu hak semua orang. Tanya Bang, ini seandainya kalau ada orang Kristen masuk ke Islam, terus setelah itu dia balik ke Kristen lagi, apa dia masuk neraka? Atau nanti kalau balik ke Islam lagi itu bagaimana? Ada teman saya yang begitu. Iya gitu, nanti itu penghakimannya di sisi Allah itu. Dan berharap aja ini orang yang melakukan hal itu tuh tidak mati ketika posisinya dia sedang di dalam kekafiran gitu. Karena kalau udah kayak gitu nanti, contoh misalnya matinya itu ketika dia sedang murtad kembali. Wah, itu double-double gitu. Lu berapa kali murtad lu mempermainkan agama. Nanti disiksa di api nerakanya itu kekal sekali. Makanya sebisa mungkin memang harus mantap gitu, harus mantap dan meneguhkan hati dalam kebenaran. Karena dalam Islam itu sahabat Nabi itu berkata begini, sahabat ya, menggenggam kebenaran itu sebagaimana menggenggam bara api. Berat menggenggam kebenaran itu gitu, karena akan banyak faktor-faktor eksternal yang mencoba untuk menyakiti kita dan ingin mengembalikan kita kepada kekafiran gitu. Karena ada keteguhan hati kita yang nggak stabil biasanya kalau misalnya dikasih sesuatu yang tidak nyaman,
sebagaimana yang kita lakukan dahulu kayak gitu. Makanya kalau lu benar-benar sudah ingin mencari kebenaran, lu harus komit dan lu harus menerima konsekuensi segala di awalnya gitu. Begini Bang, kalau saya sudah katakan, kan saya sering dengar Bang Zuma sebenarnya. Terus saya akan berdoa sama Yesus ya waktu di gereja. Terus kita kan, saya tak tahu ya kalau orang Islam itu dia selamat tuh dengan apa? Kalau kita kan dengan kasih karunia begitu Bang. Jadi kalau saya berbuat dosa atau apa itu kan ada kasih karunia begitu. Nah kalau di Islam itu kata Bang Zuma itu ada timbangan baik, timbangan buruk, itu saya tak tahu, tak paham juga Bang. Nah terus hati saya itu intinya bingung ketika saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu kayak mana? Bagus. Jadi itulah yang gue bilang tadi di awal gitu. Apa namanya, imannya orang Kristen sama kitab sucinya orang Kristen, ini dua hal yang saling bertabrakan, kontradiksi satu sama lain gitu loh. Contohnya satu itu. Terus saya memang tak paham dengan Bible yang saya baru-baru baca juga Bang, dan memang banyak dari Bible yang terbitan satu cetakan ini, saya memang banyak yang kata Tuhan jadi Tuhan dan lain sebagainya. Saya tak paham memang karena tak ada ininya Bang begitu. Cuman pakai logika saja. Makanya kalau misalnya kita ajarkan di sini sejelas-jelasnya sampai waktu memisahkan kita, Alexander Bill bersedia? Boleh Bang, saya memang sambil di toko tapi Bang ya. Nggak apa-apa, aman-aman gitu. Kita juga sambil santai gitu, karena memang kita fokusnya itu membantai syubhat dan fitnah kepada Islam yang nanti outputnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin belajar Islam tercerahkan di sini gitu. Sekarang ini, apa pertanyaan pertama yang terlintas dari Alexander Bill mengenai Islam? Silakan. Ya saya kan tak tahu apa-apa Bang tentang Islam. Jadi saya mau tahu semuanya Bang. Nah nanti kalau orang ngomong tuh macam ini Bang, saya tuh kan kemarin lingkungan saya itu kan orang Muslim ya Bang. Nah itu saya kan baik sama lingkungan di sini Bang ya. Nah itu saya dapat sarung Bang, waktu dia orang Muslim itu ada 40 hari atau apa itu, saya dapat sarung, saya dikasih sarung Bang sama makanan begitu Bang. Lalu sarung itu saya pakai Bang. Alhamdulillah, mantap. Karena gini, dalam hidayah itu dia gitu. Karena dalam Islam itu tidaklah beriman orang-orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman, sehingga orang Islam itu diwajibkan dalam agama untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu membuat tentram dan aman kepada tetangga, memberikan perasaan tersebut gitu. Itu Islam gitu. Nah, janji di agama Islam memangnya bisa memasukkan ke surga atau apa jaminannya, maksud saya Bang? Itu pertanyaan yang mendasar lah, saya mau tahu lah Bang. Ya, nggak cuma jaminan gitu. Orang yang sudah ada di surga itu udah ada kalau dalam Islam gitu. Berbeda dengan keimanan Kristen. Nah, gini, jaminan untuk menjadi masuk Islam tentunya adalah perkataan Tuhannya sendiri. Perkataan Tuhannya sendiri itulah yang membuat kita terjamin masuk ke dalam surga gitu. Contoh misalnya kita buka di misalnya di surah Ar-Ra'd ayat 23. Nah, di sini ya. Ar-Ra'd ayat 23. Ini langsung nih penjelasannya. Surga-surga Aden, mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya gitu. Jadi lu dijamin masuk surga ketika lu menjadi orang yang soleh gitu. Nah, orang yang soleh ini lawannya apa? Fasik. Fasik itu apa? Mengetahui perintah dan larangan Tuhan tapi menjauhinya. Soleh apa? Soleh itu mengetahui perintah dan larangan Tuhan lalu dia menjalankannya gitu. Nah, jadi dijamin oleh Tuhan itu. Buktinya siapa? Nah, buktinya kita lihat di surah Ali Imran ayat 169. Ali Imran ayat 169.
Nah, di sini. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Ketika lu soleh lalu kemudian lu gugur di jalan Allah gitu, mati karena Allah, mati karena memperjuangkan yang hak, yang benar, maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhan itu apa sih? Surga, jannah gitu kan. Lalu mendapatkan rizki. Rizkinya apa? Ya lu menikmati segala yang ada di surga gitu. Nah, tapi terus apa gunanya hari penghakiman kalau orang Islam sudah ada di surga? Itu masih ruhnya. Jadi kenikmatannya belum sempurna. Nanti di hari penghakiman baru dengan badan-badannya masuklah orang ini ke dalam surga. Tuh kan. Jadi dalam Islam itu jaminan iya, bukti iya, langsung. Gitu. Apalagi? Tapi Bapak Pendeta itu Bang, menyatakan ada beberapa Bapak Pendeta, kita semua agama itu sama, agama itu hanya ada di hati, hanya ada di keyakinan, dan tidak ada orang yang tahu apa. Sorry ya Bang, saya memang masih awam ya Bang. Nggak apa-apa. Jadi tidak tahu, karena selama ini saya, ya itu tadi di awal saya sudah bilang bahwa saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus doa kepada Bapa. Lalu bingung saya di situ Bang, memang gitu. Terus ya akal waras harus bingung Bang. Akal yang waras memang harus bingung gitu. Tapi Wajib kan itu. Yesus itu memang, kita kan Trinitas ya Bang. Jadi Yesus itu kan firman Allah yang turun ke bumi. Rohnya dalam Yesus itu ada roh Allah, begitu kalau menurut orang Kristen ya Bang. Nah, lalu nggak bisa menjelaskan itu Bang. Bagaimana? Nah itu dia, karena itu sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci. Bapak nggak pernah bilang begitu, Yesus nggak pernah bilang itu gitu, Roh Kudus juga nggak pernah bilang begitu gitu. Ini artinya konsep yang dibikin-bikin oleh manusia terhadap apa yang Tuhan tidak pernah bilang mengenai hal itu gitu. Begitu, coba kita ya. Kalau menurut Abang ya, agama itu kan tidak ada yang mengajarkan keburukan ya Bang. Sementara agama Kristen itu kan dia akan berkembang di Roma lalu datang ke Indonesia, disebarkan melalui penjajah, begitu ya Bang. Pinter ini pinter. Ya, saya terus juga baca Bang, saya juga baca sejarah itu. Mantap Bang Al Ayubi, mantap Al Ayubi. Lanjut. Awalnya di Yerusalem begitu kan, lalu menyebar ke daerah Roma di bawah gitu kan. Nah cuman ya itu tadi, saya memang sebenarnya sedikit sudah baca, tapi kasih tahu saya apa yang membuat saya yakin begitu bahwa agama Islam itu memang agama yang benar begitu. ya. Dimana? Jadi gini, kebenaran agama Islam tentunya balik lagi ke firman Tuhan gitu. Ketika Tuhan berfirman, maka itu harus terbukti. Pembuktiannya di luar gitu. Contoh misalnya ya, tahu nggak berita di tahun 2000-an bahwa ditemukan jasad Firaun di dalam laut? Tahu? Tahu Bang. Nah tahu, itu kan baru ketahuannya itu kan di abad di tahun 2000-an tuh, iya nggak? Iya, ada juga yang Nabi Nuh. Nah iya, terus Allah itu sudah berfirman 1400 sebelum itu, Allah sudah berfirman kepada Nabi terakhir memberitahukan hal itu. Nah itu ada di tunggu ya. Ini ada di surah Yunus ayat 92 gitu. Surah Yunus ayat 92. Allah berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan ini. Satu itu bre. Coba. Allah berfirman tahun 1400, manusia nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Dar, di tahun 2000, zaman kita sekarang terbukti hal tersebut. Gitu loh. Badannya ketemu di bawah laut. Iya. Nah ini jadi pembuktian Tuhan yang benar itu firmannya terbukti benar. Ini baru mengenai perkara jasad mayat Firaun. Nanti ada juga pembuktian itu mengenai ada api di dalam laut, ada dua samudra berbeda warna bertemu, gitu kan? Itu semua terbuktinya di abad-abad 20, abad-abad 19.
Maka dari itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena kebenaran firman Tuhan Allah Azza wa Jalla gitu. Nah, selain pembuktian mengenai fenomena alam, ada juga pembuktian mengenai karakter manusia. Contoh Alexander Bill. Tadi kan Alexander Bill bilang, oh ini kok ada roh Allah, ada Yesus, ada Bapa yang kayak gitu-gitu. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan mengenai kelakuan manusia-manusia seperti itu. Itu ada di surah Ali Imran ayat 78. Ada semua itu, Bang. Adalah. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan ini. Coba kalau Alexander Bill mengalami, benarkan ayat ini. Kalau enggak, ya ingkari aja. Oke? Ini gue bacakan sekarang. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya dalam membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bener nggak? Iya. Bener. Bener nggak mereka memutarbalikkan lidahnya ketika membaca kitab? Jadi muter-muter lidahnya tuh. Bener nggak Alexander? Iya betul, Bang. Saya sambil packing, Bang. Saya tidak fokus. Dar. Selamat datang di kebenaran. Iya, itu nggak apa-apa, Bre. Sambil packing aja. Gue juga di sini ambil yoga kok. Dar. Kalau di Kristen itu saya sering bertanya, mungkin saya salah satu jemaat yang paling bawel ya, Bang. Jadi saya tidak dapat itu apa penjelasan karena yang berbicara itu saya memang pakai logika ya, Bang. Yang berbicara itu iman, Bang. Saya tanya kepada pendeta ya. Nah, kalau ada Roh Kudus, ada iman di dalam dirimu, kamu tidak akan menanyakan itu. Nah, masalahnya saya tidak ada ketenangan, Bang, di dalam jiwa saya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke titik sentralnya. Titik sentralnya misalnya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan Nabi Isa alaihissalam dan Yesus gitu. Nabi Isa berkata dalam ini Allah mengisahkan tentang perkataan Nabi Isa di surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Nah, di sini. Ini Nabi Isa berkata ya. Terutama di bagian ayat 63 sampai 64-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Ini Nabi Isa ya, ini Nabi Isa ini. Nah sekarang kita lihat perkataan Yesus. Yohanes 20:17. Nah di sini katakan apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Sama nggak itu? Iya, Bang. Nabi Isa dan Yesus sepakat nggak kalau mereka berdua sama-sama bertuhan? Sepakat, Bang. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitu. Itulah yang dikoreksi oleh Islam mengenai keimanan orang-orang terdahulu, my bre. Gitu loh. Lu ngapain menuhankan Nabi Isa? Ngapain lu menuhankan Yesus gitu? Mereka berdua aja punya Tuhan. Apakah kau sedang main kereta-keretaan? Menuhankan sesuatu yang bertuhan? Kayak gitu. Tapi menurut pendeta, dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus, ada Tuhan itu sendiri, Bang. Terus lalu kalau tidak apa? Kayak mana ya? Jadi oke. Nah, gitu. Jadi apa kata pendeta di dalam tubuh Yesus ada apa? Ada Roh Kudus, ada firman. Ada Roh Kudus, ada firman. Dan dia Tuhan itu sendiri. Cuman logika saya, itu kan Yesus itu Jangan dulu logika. Itu tadi perhatikan Alexander bilang. Kata siapa tadi? Kata pendeta. Nah, sekarang kita lihat kata Yesus. Kata Yesus yang Yohanes 20:17. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Yesus berkata bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus.
Lalu menurut abang, kalau memang agama Kristen itu tidak benar dan Islam itu yang benar, kenapa ada agama Kristen? Lalu Nah, kenapa itu. hampir semua belahan dunia ini menyembah Yesus, bang? Ya, ini udah diterangkan oleh Allah ya. Nanti gua kasih penjelasannya, hikmah yang gua dapatkan dari ayat ini. Ayat hanya satu umat saja. Nah, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, gitu. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan satu manusia ini Islam, ya Islam semuanya bisa, gampang gitu. Tetapi apa yang Allah kehendaki? Allah mengkehendaki siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya begini. Jadi dengan banyaknya agama ini dan Islam agama yang benar, itu manusia diberikan apa? Kehendak bebas untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar layak mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla gitu. Makanya jadi semua agama-agama yang ada itu pengecoh duniawi gitu. Nah, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah berupa surganya, Jannatul Firdaus, ya kalian berusahalah, buktikan kalau kalian itu layak masuk surga. Dengan apa? Dengan melewati semua ujian-ujian ini dan memilih iman yang benar, yaitu Islam. Gitu, my bre. Harus bersunat ya, bang? Harus bersunat. Gitu. Gampang bang, sunat nggak sakit kok sekarang, apalagi saya juga ada di dekat Surabaya, gampang lah, ntar aku potongin lah. Bang Ardi, Bang Alexander, anakku 1 hari sunat, 1 hari langsung kering, langsung sembuh loh. Saya sebenarnya sudah ada niatan bersunat itu 3 bulan yang lalu, tapi bukan karena mau masuk Islam, karena pengen sunat. Enak loh bersunat itu, bersunat tuh enak kali loh bang, serius. Jadi ketika dipotong itu kan kulitnya itu kan, itu rasanya kayak, tahu pernah digigit semut nggak? Tahu lah bang. Kalau digigit harimau pernah nggak? Tak pernah bang. Nah itulah rasanya. Itulah rasanya. Enak bang. Coba aja, kalau nggak percaya gini deh, dicoba dulu. Ntar kalau sakit dokternya suruh kembaliin gitu aja. Cuman saya nggak fokus karena saya sambil paket kirim, mau bungkus paket. Iya. Apa-apa di loudspeaker aja supaya setoko bisa denger. Iya, di sini saya sudah diliatin terus sama orang. Ya, Lihatin Surabaya balik, mana bang? Ajak berantem. Bang Alexander, Surabaya mana? Saya di Surabaya Barat bang. Bah, Surabaya Barat mana? Sumbar. Surabaya Baratnya mana? Dekat Pakuwon bang. Oh, dekat Pakuwon. Saya kuliah di UNESA loh bang. Tetangga kita. Saya bukan orang sini. Saya aslinya orang Palembang, cuman besar di daerah timur. Iya, saya tahu. Kapan-kapan kita ketemu yuk di dekat situ. Boleh bang, boleh. DM ya, nomor WA-nya ya bang ya, DM ya. Oke siap bang, saya mau tanya jauh lebih banyak bang sebenarnya. Tanya aja, waktu panjang, mantap. Buruna udah aktif belum? Begini bang ya, saya bang ya, kalau ke gereja ya itu kan kita menyebut nama Tuhan begitu ya. Terus bernyanyi lah mungkin kalau orang-orang Islam bilang gitu ya. Itu kan ya, saya sama sekali tidak ada ketenangan. Tapi bang, kalau misalkan saya dengar suara Al-Quran ya bang, itu diam saya bang. Lalu saya tidak tahu itu artinya, meskipun saya dikasih ayat atau apapun itu, saya tidak tahu artinya itu apa. Saya tidak mengerti itu apa. Tapi hati saya itu jadi adem. Yang tadinya mau marah-marah, saya suka marah-marah bang, naik darah saya. Tapi nggak jadi marah begitu. Masya Allah. Itu kenapa ya bang? Itu namanya jiwanya Alexander Bill ingin berontak itu untuk kembali ke fitrah. Itu sudah hampir 1 tahun itu bang. Tapi saya tidak berani bilang sama orang tua saya. Kan orang tua saya masih ada bang, dan saya itu ya sebenarnya jemaat yang ya ke gereja, lalu ya mengikuti semuanya lah begitu bang.
Iya, karena jiwanya Alexander itu berontak gitu kan, nggak mau. Anjir, ini penyembahan apa ini? Kok gua berdoa kepada Tuhan yang berdoa juga, ngapain gitu kan? Aku cuman ingin itu menemukan Bang, kebenaran. yang membuat saya galau ketika saya bertanya, saya pernah lihat di TikTok, saya bilang itu ada yang menyebutkan, karena memang saya tidak tahu ya Bang, saya berdoa kepada Yesus, lalu Yesus berdoa kepada Tuhan, lalu berarti Yesus itu manusia dong, karena dia masih meminta kepada Tuhan, karena memang hati saya sudah tidak 100% begitu ya Bang. Lalu dalam jiwa kamu itu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus, kamu perlu ya begitulah Bang. Kan saya bingung ya Bang, saya bagaimana itu? Iya, itu apa namanya? Itu jawaban-jawaban yang mainin psikologis. Kamu nggak ada Roh Kudus, jadi kamu nggak bisa mikir. Ngomong aja lu nggak bisa jawab gitu kan? Sesimpel itu gitu. Mereka kalau ada apa-apa orang nggak bisa paham, Roh Kudus ya, yang ditumbangkan Roh Kudus gitu. Sebenarnya nggak gitu. Kalau memang iman yang benar, tentu mudah dijelaskan dan mudah diterima oleh akal pikiran orang. Itu harusnya gitu. Contoh kayak di Islam misalnya ya, Allah berfirman, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ya udah, simple kan? Artinya apa? Yang namanya Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tidak ada satupun yang ada di dunia ini, di langit dan bumi, yang setara dengan Dia, gitu kan? Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang mau mencoba dituhankan, itu berhala jatuhnya, gitu. Karena Allah berfirman begini, my bre. Allah berfirman begini ya. Ini favoritnya Kores, Al-A'raf ayat 194. Nah, di sini dibilang begini. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Nah, cek sekarang, ketika Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla sudah berkata seperti ini, cek sekarang yang sedang menjadi Tuhannya Alexander Yesus ini. Apakah dia ciptaan yang lemah, yang serupa juga nggak dengan Alexander? Coba dipikirin coba. Iya, itu 75.000. Apanya Yesus 75.000? Itu apa, saya lagi di toko Bang. Oh iya, siap, sorry. Tapi kedengeran nggak yang gua bacain? Kedengaran Bang, cuma saya tidak fokus Bang, aduh. Oh iya, nggak apa-apa lah. Aduh. Nggak, ya udah beresin aja dulu itu. Aki, Ya, Kores. beresin aja dulu, ya. Aki, aku Aki Ardi, gantian dong. enggak, aku meneruskan. Cuman begini Bang ya, ada Kalau satu itu sama Aki Ardi ya, lanjut ya. waktu hari Minggu. Aku mau asar. Iya. Aku kirim pesan ke antum ya. Oke. Hari Minggu, Tolong dibaca, kalau perlu diumumkan ya. bahwasannya itu Tuhan saya Bang ya Yesus, berarti Dia itu memperlihatkan dirinya ke dunia bahwa ini loh Tuhan yang maha baik begitu, maha menyayangi, agama kasih begitu. Nah, Tuhannya orang Islam kan tidak pernah datang ke dunia, itu kayak mana Bang? Aduh, sekarang gua yang nggak fokus. Apa? Bilang apa tadi? Kayak mana apa? Ya, kalau saya kan kemarin terakhir itu sempat tanya begini, yaitu kalau memang Yesus itu Tuhan begitu ya, kenapa Dia menyembah pada Bapa begitu kan Bang ya? Nah, betul, mantap. Saya tanya itu sama Pak Pendeta, berarti kan saya sudah bilang tadi kan, di dalam jiwamu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus begitu kan Bang? Lalu saya dikasih tahu bahwasannya kalau punya orang Islam itu tidak turun ke dunia, dia cuma ada di angan-angan. Itu kayak mana jelasinnya? Sementara Yesus kan memang turun ke dunia, itu menunjukkan bahwa rupa Tuhan itu dalam bentuk manusia begitu Bang, tapi jiwanya yang Tuhan. Nah, begitu memang. Kalau Tuhannya orang Islam itu kayak apa Bang? Nah, oke. Jadi kalau di dalam Islam itu surah Yasin ayat 12, Allah itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Tuhan semesta alam itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata, gitu. Contoh kayak gini misalnya ya. Jangan dulu contoh ya. Perhatikan. Suka denger nggak Muslim bilang Allahu Akbar? Iya. Nah, itu artinya Allah Maha Besar. Maha Besar ini tuh dalam banget maknanya, my bre. Maha Besar itu dalam banget maknanya ya. Ini gua kasih tahu sebesar apa. Alexander Bill bisa melihat Surabaya?
Bisa? Oke. Alexander Bill bisa melihat Jawa? Jawa? Iya. Bang. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bisa, Bang. Oke. Alexander Bill bisa melihat Indonesia? Bisa, Bang. Oke. Alexander Bill bisa melihat bumi? Keseluruhan di peta, Bang, bisa. Alexander Bill bisa melihat galaksi Bima Sakti? Gak bisa, Bang, kalau nggak pakai teleskop. Oke. Alexander Bill bisa melihat galaksi-galaksi lain selain Bima Sakti? Tak pernah, Bang, tapi belajar itu. Iya. Semakin besar suatu subjek, semakin susah, semakin tidak mampu mata kita melihat. Apalagi yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kenapa Tuhan yang Maha Besar itu adalah Tuhan yang benar, yang tidak mampu digapai penglihatan mata. Sampai nanti waktunya Tuhan mengizinkan kita melihat wujudnya, gitu. Itu satu ya. Nah, kita sekarang bahas Tuhan yang datang ke bumi, menampakkan diri dan manusia bisa melihat. Posisinya, my bre. Posisinya, semua agama zaman dahulu sebelum Yesus dituhankan, semua agama begitu. Tuhannya turun menjadi manusia, kelihatan sama manusia, beranak pinak, naik lagi ke sorga, sampai 2024 nggak kelihatan. Contoh, Zeus. Tahu Zeus? Iya, Bang. Ah, mantap. Contoh lagi ada Horus. Tahu Horus? Tahu semua, Bang. Ah, mantap. Jadi semua tuhan-tuhan dewa-dewa pagan ini semuanya menjadi manusia dan nggak kelihatan gitu. Ngapain kawan-kawan Kristen mengambil konsep yang sama dengan pagan-pagan terdahulu dan membangga-banggakannya? Begini. Ngapain? Gitu. Kasih saya keterangan, Bang. Kata Yes. Bang, saya nggak tahu kapan saya dengar ya. Katanya ya agama Kristen itu kan penumpang gelap ya, Bang ya. Terus Ya, itu Gurunda punya itu. iya, begitu ya. Saya pernah dengar itu Bang Suma katakan itu, Bang. Lalu yang saya tanyakan, Bang, lalu kenapa agama Kristen itu diciptakan kalau memang agama tidak baik itu saja, dan apakah ada ayat ataupun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa agama Kristen, karena kan banyak yang bahas itu ya, Bang. Itu agama yang tidak benar gitu. Biar saya ya nggak apa-apa, Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Gurunda. Iya, Dek. Waduh, ini bukan ini Gurundi. Lanjut. Ya, jadi dalam Islam itu yang dibahas itu adalah Yahudi dan Nasoro gitu, atau Nasrani ya, yang dikenal itu Nasrani gitu. Kristen itu sub dari Nasrani gitu. Nah, Nasrani ini nanti kemudian dia akan terpecah menjadi 3, yaitu Muslim yang menganggap Nabi Isa adalah utusan dan hamba Tuhan. Lalu kemudian ada nanti Yakubiyah yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri. Lalu Yakubiyah itu yang menganggap Nabi Isa ini anak Tuhan gitu. Lalu kemudian nanti ada Nasturia itu yang menganggap Loh, Bang. apa tuh? Saya bawa buku catatan loh, saya catat ini, saya sambil catat nota loh. Nanti nyatet agama sebelahnya harga lagi. Awas. Iya. Nah, terus yang ketiga Nasturia itu yang menganggap adalah Nabi Isa Tuhan itu sendiri gitu. Nah, nanti kemudian seiring zaman ini dalam sejarah Islam ya. Nanti seiring zaman yang kaum Muslim yang menganggap Nabi Isa ini hamba dan utusan itu Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ini Kristen atau Islam? Saya Kristiani, Kak. Oh, sabar, tunggu ya, bentar ya. Nanti ikut masuk. Nah, nanti setelah itu yang kaum Muslim yang menganggap Nabi Isa ini utusan dan Tuhan itu kemudian dibunuh, terbantai oleh yang Yakubiyah dan Nasturia gitu. Disitulah mulai terjadi kembali penyelewengan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu. Bahkan yang paling parah itu gulu berlebih-lebihan sehingga menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri gitu, my bre. Itulah kenapa Islam datang gitu kan, meluruskan apa yang bengkok-bengkok dari yang terdahulu. Itulah Islam itu datang di situ. Tapi kan sebelum Islam sudah ada Kristen lebih dulu, Bang. Betul gitu. Karena Islam ini sifatnya agamanya evaluator. Sekarang kalau misalnya Islam ini evaluator datangnya di awal, apa yang mau dievaluasi kan gitu?
gitu. Jadi harus ada dulu yang salah-salahnya baru Islam ada gitu. Sekarang gini posisinya ya, kalau kita pakai logika, kalau kekristenan benar, Islam ngapain ada? Kalau Islam salah, ngapain Islam sampai sekarang masih ada dan masih tetap yang terbesar kedua, ngapain? Lalu bagaimana Bang kalau memang seperti itu, ada kata-kata agamamu, agamaku. Saya pernah dengar. Oke, nah mengenai lakum dinukum waliyadin, mengenai lakum dinukum waliyadin adalah ketika kalian seorang Kristiani, seorang Nasrani atau seorang Yahudi, kalian jalankan ibadah ini kalian gitu, kita nggak ada masalah, gitu. Karena selain itu ada juga Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Jadi berbedanya kawan-kawan Kristen dengan Islam itu adalah kalau dalam Islam baligu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ini Nabi berkata begitu. Nah, tapi kalau dalam kekristenan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi harus jadi itu orang-orang jadi muridnya Yesus. Jadi tanggung jawabnya kekristenan itu tidak beres kalau orang yang diinjili belum jadi Kristen. Sedangkan dalam Islam, tanggung jawab kita hanya sampai menyampaikan. Perkara mereka menolak atau tidak itu kembali ke mereka, gitu. Oke. Jadi gini, Maibre, dalam Islam itu disunahkan bagi semua umat Islam itu untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran. Salah satunya ini, gitu. Oke, Bang. Iya, itu 780. Oke, karena Alexander masih sibuk ini dulu. Alexander nggak apa-apa, diberesin dulu aja itu. Kita panjang kok waktunya. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Maibre. Oke, Fania Erika, selamat sore. Iya, selamat sore Kak. Iya, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Iya sih, saya sendiri sebenarnya agak ragu tentang kekristenan. Oh, dari kapan? Sebenarnya udah lama juga sih Kak. Ya sama tuh sama Alexander. Oke. Kok bisa? Kenapa ragunya? Kenapa di dalam pandangan kekristenan itu Yudas dianggap seorang pengkhianat? Padahal kan karena dia sendiri penembusan dosa itu ada. Ibarat Yudas itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal ya. Apa ilegal? Nggak kedengeran ya? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Bentar. Ini mic-nya jangan terlalu dekat. Jadinya ini agak dijauhin dikit. Iya. Udah dengar. Ya coba diulang, apa ilegal tadi? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Oke, lanjut. Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya kapal ilegal itu menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga menyelamatkan dia ke daratan? Kenapa dalam pandangan kekristenan Yudas itu pengkhianat bukan pahlawan? Kalau dalam Islam kan masuk akal ya. Yudas Iskariot pengkhianat karena sejak Isa disalib kesesatan itu ada, itu masuk akal kan? Tapi dalam pandangan Kristen kenapa dia sebut pengkhianat? Karena bagaimanapun kapal ilegal yang menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga mendapat keselamatan sampai daratan, bagaimanapun kan nggak bisa dibilang pengkhianat. Dia telah menyelamatkan jiwa-jiwa dong. Iya, itu dia. Itu nanti kalau ditanyain, kalau dalam dialog kayak gini, ditanyain ke Kristen emosi pasti. Males dia ngebahas kayak gini gitu. Karena jadi paradoks gitu. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kematian Yesus di dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada. Yesus memberitahu tentang lambung pada murid-muridnya, dan dia memberitahu bahwa dia bukan hantu. Itu kan tandanya Yesus belum mati. Itu sih keraguan saya. Itu sih keraguan dua saya. Itu kakak. Iya, terus kenapa belum, kalau masih ragu kenapa belum masuk Islam atau masih ragu juga sih di Islam? Oke, nah itu aja. Kalau kekristenan udah fix itu, udah fatal banget mengenai apa? Karena gini ya, ini aku tambahin ya. Aku tambahin nanti kita ke Islam. Cuma aku mau nambahin dulu begini. Dalam data sejarah penyaliban, orang-orang yang mati disalib itu dia menghabiskan waktu 3 hari. 3 hari sampai ke 4 hari gitu. Nah, ini Yesus ketika disalibkan dia cuma 3 jam. 1 hari aja nggak nyampe. Sudah diturunkan. Artinya apa? Yesus tidak mati. Yesus nggak mati itu.
gitu kan. Waktu dia memperlihatkan tangannya ke Thomas, lalu kemudian memperlihatkan lambungnya ke Thomas gitu, di situ pun tidak dikatakan ada bekas luka atau lubang. Betul, itu kan tandanya ketika dia memberitahu lambung sama jari-jarinya, tandanya dia masih membutuhkan jantung yang masih berdetak kan. Yes. Artinya apa? Artinya nggak mati. Nah itu. Nah, terus yang disalibkan siapa? Nah, gitu kan jadinya. Tapi jujur saya percaya sih sama Islam beberapa hal, karena di dalam Al-Quran sendiri kan ditulis manusia yang diserupakan Yudas itu kan tanda kurung tulisan manusia. Yes. Jadi logika saya mencerna seperti ini sih. Jadi mungkin memang Tuhan merubah manusia, belum tentu Yudas, tetapi apa yang Tuhan mau terjadi maka terjadilah. Iya, kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Makanya gini posisinya untuk membubuki bahwa bukan Yesus yang disalib gitu kan. Pertama itu tadi keraguannya yang harus kita pakai apa? Kayak harus kita concern. Yang kedua adalah Yahudi gitu. Yahudi itu mengimani Yesus loh. Nah, Isa sih sebenarnya mengimani Isa. Yesus itu di terjemahannya. Nah, Nabi Isa di mereka itu mati juga gitu. Tapi apa? Matinya itu dirajam, dilempari batu, tidak digantung sama sekali. Inilah kenapa ada nanti Allah memberikan klarifikasi tentang Nabi Isa dalam An-Nisa ayat 157. Mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Membunuh untuk Yahudi karena Isa mereka katakan mati dirajam, menyalib untuk Kristen karena Kristen mengatakan Isa mati disalibkan gitu. Ada lagi poin ketiga. Silakan. Jadi kan di dalam perjanjian baru sendiri kan tertulis nanti yang akan Yesus itu datang untuk pengikutnya sendiri, mereka yang memanggil Tuhan, mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir roh, mereka yang melakukan mukjizat atas nama Tuhan Yesus. Mereka sendiri yang akan dihadiri Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mendengarkan Bapa saja. Padahal itu contoh paling baik dari orang Kristen. Tapi kenapa masih masuk neraka? Kata Tuhan Yesus apa? Pergilah kamu sekalian, wahai pembuat kejahatan, ke dalam api neraka. Kenapa mereka yang memanggil Tuhan? Kenapa yang mereka yang bernubuat? Kenapa yang mereka yang mengusir roh? Kenapa yang mereka yang melakukan mujizat? Contoh-contoh orang baik aja masuk neraka. Gimana kita yang nggak baik? Nah iya, itu dia gitu. Karena percuma mau berbuat baik, perbuatan baik itu nggak dihitung gitu loh. Perbuatan baik itu nggak dihitung karena apa? Karena lu datang dari konsep yang salah, lu menuhankan yang salah gitu. Betul, itu dari perjanjian baru sendiri loh. Betul. Gitu. Nah, itulah udah Kristen udah ketok final ya. Udah siap untuk take off gitu ini siapa Sisvania. Belum Kak. Bukan, maksudnya udah siap untuk take off kalau udah dapat kebenaran yang benar-benar benar kan Iya gitu. sih, Nah, iya sekarang sih. Tapi emang jujur ada sih keinginan masuk Islam, cuma apa yang masih ragu? Ya ada sih beberapa hal. Ya nggak apa-apa disebut aja, waktu panjang kok. Kayak contoh di surat An-Nas ya. An-Nas ya? Katakanlah kepada Tuhan manusia ya. Katakanlah kepada Tuhan, bukan. Apa sih? Tuhannya manusia, ilahin nas. Tuhan itu manusia maksudnya. Bukan, maksudnya itu ilahin nas gitu, Tuhannya manusia gitu, Tuhannya. Jadi manusia ini punya Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang dibahas di surah An-Nas gitu, bukan manusia itu Tuhan. Oh, maksudnya Tuhannya para manusia gitu kali ya? Betul gitu. Jadi kan Malikin Nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tuhan gitu, itu manusia, raja itu manusia, bukan ya? Enggak begitu, karena Allah sudah bilang di sini di surah Al-A'raf ayat 194, sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah yang serupa juga dengan kamu gitu. Jadi Allah sudah memberikan perbedaan gitu. Kalau ada ciptaan lemah sama seperti kamu itu manusia. Tapi itu berhala. Jujur nih Kak, dalam Islam, yes, terang itu terang, gelap itu gelap. Di dalam Kristen sendiri terang dan gelap kan tidak bisa bersatu. Tapi Fania lihat sendiri kalau di Islam itu terang ya terang, gelap ya gelap. Masuk akal ajaran Islam itu contoh.
nubuatan Nabi Muhammad banyak yang terjadi. Kayak contoh ilmu kesehatan, makan minum sambil duduk, tidur sambil miring dan terlentang. Dan itu udah bisa dibuktikan itu benar. Yes. Itu luar biasa banget di Islam itu ya. Nunggu apa lagi nih? Nunggu apa lagi kalau sudah begini, Kores? Iya sih Kak, nggak, maksudnya kayak di Al-Quran sendiri saya baca, saya percaya 100% bahwa Islam itu penyempurna. Artinya ketika HP disempurnakan aja masih ada aplikasi telepon dan SMS kok. Bukti Al-Quran penyempurna adalah di sana ada garis edar, 7 lapis langit, tahun cahaya. Itu benar-benar nggak ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yes. Gitu. Terus apa yang masih diragukan? Takut keluarga? Masih malas sholat? Iya, masih sedikit percaya sama kasih karunia lah. Oh, masih sedikit percaya sama kasih karunia. Ya, gitu. Memang ini aku yang poin pertama yang concern ya, karena kalau kasih karunia itu kalah lah sama rahmat Allah gitu. Allah ketika difitnah mempunyai anak gitu kan, Allah tetap memberikan rizkinya kepada orang-orang kafir ini gitu ya. Jadi masih menang Allah gitu. Mbak Yesus nggak pernah ngomongin rezeki. Allah itu maha pemberi rizki, selalu membahas tentang rizki. Sekarang kita yang pertama, dulu. Ketuhanan Allah pun, bentar Kak. Iya. Ketuhanan Allah pun dalam Islam masuk akal. Kenapa udah masuk akal? Alam semesta aja nggak bisa kita semua lihat. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Yes, gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan itu maha besar, bukan maha mungil. Benar, saya percaya Allah Akbar itu benar. Allah maha besar itu benar. Saya 100% percaya. Iya. Alhamdulillah. Berarti tinggal 2 itu ya. Iya. Jangan kasih karunia sama keluarga. Iya itu di sini gua keraskan lagi garisnya gitu. Untuk yang poin pertama, Sis Fania, memang kalau kita masih takut kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, ya jangan dulu Islam. Kalau sampai kita bisa mengalahkan rasa takut itu hanya karena Allah semata, hanya karena Allah Ta'ala, barulah di situ segeralah memeluk Islam ini. Gitu, my bre. Baik Kak. Ini salam kenal buat semuanya ya. Sama-sama ya. Buat Rais Al-Ayubi ya, host. Iya. Salam kenal semua ya. Iya, salam kenal juga. Selamat mengopi. Oke Kak, udah dulu ya Kak. Aku ada aktivitas bentar. Siap. Sis Fania. Ya, Ikhwan kita doakan ya Sis Fania dan juga Alexander Bill yang tadi naik itu, semoga Allah segerakan hidayah baginya. Semoga Allah berikan keberanian dan kekuatan untuk menjemput hidayah yang nantinya Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada mereka. Dan semoga mereka berdua ketika nanti sudah mantap bersyahadat menjadi asbab hidayah bagi lingkungan sekitarnya. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Aduh, batuk kemenangan. Komunitas yang diejek oleh orang-orang Yahudi, agama bikinan manusia.